Lantai 2 Gedung Auditorium Universitas Bengkulu, 99,2 FM, Radio Serani, radionya Bengkulu. Oke, Akademi Bengkulu, selamat siang menjelang petang. Dan siang kamu hari ini akan ditemani sama Sanya. Dan ada bintang tamu spesial kita, wanita cantik yang mungkin udah sering didengar nih ya. Kalau misalnya dengar usahanya pasti kalian tahu nih mbaknya nih. Nah kalau gitu jangan lupa nih untuk langsung subscribe YouTube channel kita di Suara Unik TV, karena nanti kita bakal menayangkan ulang video kita hari ini di sana. Dan jangan lupa juga nih untuk langsung follow Instagram kita di Suara Unik FM. Dan juga nih langsung aja sih kita langsung follow juga si IG jualannya Mbak yang cantik ini di Susi by Suzy. Oke, mungkin boleh kenalan dulu Mbak, dari mana gitu kan? Oke, senang banget dapat kesempatan yang jarang banget Mbak dapetin ya sebelumnya. Oke, nama saya Prince Suzy Pratiwi, biasanya teman-teman panggil Tiwi, Mbak Tiwi. Juga salah satu mahasiswi Universitas Bengkulu. Oke, jadi kebanggaan mahasiswa Universitas Bengkulu juga ya. Komunikasi ya, fisip, dan juga owner dari Sushi by Suzy. Nah, ini dia tadi. Pasti Akademi Bengkulu kalau dengar Sushi by Suzy udah tahu pasti nih. Tapi kalau saya sih masih ingatnya Sushi by Suzy yang di dekat mana Pak? Yang pertama, toko pertamanya? Yang pertama di Kebun Geran. Nah ya, di Kebun Geran. Tapi sekarang udah pindah ya Mbak ya. Belakang. Terus gimana nih Mbak tadi perjalanan ke Unip? Masih ingat jalan ke Unip Mbak setelah kuliah online ini? Hampir nyasar sih tadi. Oh, nyasar lagi. Udah lama banget nggak ke kampus ya, karena memang keadaan yang masih belum stabil. Iya, tadi gimana Mbak? Jalannya sepi atau udah mulai ramai menurut Mbak? Nggak tahu ya, kayaknya masyarakat sekarang udah kayak apakah mungkin masa bodoh atau gimana ya, udahlah berlalu aja terserah. Masih seperti biasa sih, mungkin ada beberapa orang yang mungkin masih sadar akan pentingnya menjaga jarak. Iya, ada juga mungkin yang enggak ya. Iya benar. Nah, jadi tadi kita udah tahu ya, jadi Mbak Suzy ini atau Mbak Tiwi ini ownernya Sushi by Suzy sekaligus mahasiswa. Jadi pasti pada bingung nih gimana sih bisa buka usaha terus kuliahnya masih lanjut. Nanti bakal kita bahas lagi di segmen berikutnya. Jadi jangan ganti saluran dengar kamu, tetap dengerin 99,2 FM Radio Serani, Radio Bengkulu. Nah, kita kembali itu FM Radio Serani, Radio Bengkulu. Dan tadi udah ada Blackpink How You Like That yang menemani kita tadi ya Kak Suzy. Mbak Suzy kan jadi bingung, kita jadi bingung nih, grogi kayaknya ya. Silau sama keglowingannya Mbak Suzy. Bisa. Oke, tadi kita udah perkenalan sama Mbak Suzy, terus juga udah tahu kalau Mbak punya usaha dan kayaknya lebih terkenal Sushi by Suzy apa Mbak nih kalau Mbak merasa nih Mbak? Kayaknya sushi deh. Iya kan udah semuanya sushi. Kayaknya kalau mau beli sushi di Bengkulu, Curug, Kepaya, malah ingatnya Sushi by Suzy. Makanya, aduh keren deh. Nah itu kalau boleh tahu nih Mbak, gimana awal mulanya Mbak bisa kepikiran untuk bikin sushi gitu? Atau emang ada darah Jepangnya kan diam-diam? Gimana nih Mbak? Jadi sebenarnya faktor ketidaksengajaan. Iya. Jadi dulu waktu bahkan dulu kuliahnya di bahasa Inggris sebelum di komunikasi, akhirnya berhenti di tengah jalan karena memang nggak cocok di FK. Lalu mencoba untuk mencari jati diri lah, pergi keluar Bengkulu ke Jakarta. Itu kurang lebih setengah tahun. Nah selama di Jakarta kan tinggal sama saudara keluarga di sana. Akhirnya ya udah, kalau di Jakarta kan kalau weekend biasanya makannya ke mall sushi. Di Bengkulu kan nggak. Jadi itu the first time Mbak cobain makan sushi. Ternyata enak banget. Akhirnya ternyata tidak menemukan jati diri di sana. Dan pulang lagi ke ya, Bengkulu. pulang. Dan itu masih nganggur karena memang belum ada penerimaan kuliah lagi. Sembari nganggur, jadi tiba-tiba kok selera sushi. Udah beli nori itu ya, kecil-kecil ya. Jadi Indomaret ya, benar. Terus Mbak masukin nasi biasa, udah dimakan itu kayak aduh udah cukup ya, jadi udah. Tapi masih mau susinya bener, mau susinya belum puas banget. Akhirnya yaudah deh, itu Mbak coba beli di marketplace semua bahan yang benar-benar sushi lengkap, itu modalnya 600.000. Modal untuk makan sendiri ya Mbak? Iya, karena kalau beli kan tanggung tuh ya. Jadi udah nggak apa-apa, karena yang makan juga nanti bukan Mbak sendiri, keluarga atau dicicip sama teman-teman. Akhirnya udah dibuat ya, karena memang waktu itu udah main Instagram sih kalau nggak salah, udah main Instagram. Ya udah kita
bentuk yang biasa, yang biasa aja yang ada di media gitu ya. coba dan wah kok rasanya nggak jauh beda sama pernah makan di Jakarta lah ini udah puas banget. Terus banyak temen nanya beli di mana sushi, karena memang pada waktu itu mungkin di Bengkulu ini makanan apa, jadi nggak semua tahu sushi ya. Beli di mana, baik yang udah tahu sushi dan yang belum tahu sushi itu banyak nanya. Akhirnya teman-teman kenapa nggak dijual aja, tapi belum berani kan buat jual. Iya, masih baru-baru Ya, kan karena nggak tahu ini bakal cocok sama orang belum kan nggak. Jadi aku kasih tester lah sama teman-teman yang pas tes satu yang memang tahu sushi, pernah sushi, dan yang kedua yang memang nggak tahu sushi. Jadi aku kasih mereka satu dan ternyata mereka menerima semua, enak. Ya udah deh, daripada juga ngosong kan, nggak ada pendapatan, paling nggak uangnya bisa beli kuota gitu kan. Jadi jual akhirnya ya beli box biasa yang putih itu, jual itu dulu tuh ada harganya 15.000. Iya, saya termasuk pelanggan awal-awal. Iya, soalnya makanya 15.000 sama 20.000 itu baru satu varian, tapi ya baru satu varian original. Akhirnya dijual satu box, 2 box, 3 box, jadi mungkin satu hari itu bisa dapat uang tuh 150.000, paling tuh 360.000. Itu senangnya luar biasa. Udah bisa menghasilkan uang sendiri ya. Ini kayak ketagihan jadinya. Iya, udah bisa ngasih uang. makanya benar itu. Orang kalau udah bisa ngasihin uang itu ketagihan mau gimana? Iya, tapi waktu itu udah masuk pas sudah mau jualan itu udah masuk ke perkuliahan. Nah, udah kuliah ya di komunikasi. Dan kan bilang semester awal kan nggak jadi maba ya waktu itu kan masih full kuliah. Iya, masih perintilan Terus banyak banget. bolos itu nggak berani karena masih baru ya kan. Iya. Kita harus baca situasi dulu. Jadi kerepotan. Oke, jadi sempat stop atau gimana itu, Mbak? Bukan pas stop, tapi gimana strateginya biar kuliah jalan, jualan juga jalan. Jadi caranya itu pakai sistem PO. Jadi Hamin satu kan. Jadi siapa yang mau order besok harus pesan hari ini. Kalau besok Mbak kuliahnya siang, berarti ready-nya pagi. Tapi kalau besok kuliahnya pagi, ready-nya jam 3 sore, jam 2 sore. Jadi bisa-bisa Mbak lah. Tapi memang ada yang kalau benar-benar mau mereka mau nunggu. Dan berarti masih terbatas gitu ya yang bisa diproduksi. Iya, juga. Karena juga kan itu waktu itu tinggalnya sama saudara, dapur cuma satu. Mereka juga mau masak, jadinya kan kita bagi waktu. Itu harus diperhitungkan juga. Itu sebenarnya kewalahan nggak sih, Mbak? Kan kuliah juga bukan berarti sibuk di kampus, kadang tugasnya juga ada gitu. Gimana? Kewalahan banget. Kewalahannya itu jadi nggak fokus kuliahnya. Karena oke, kita udah bikin sushi, teman-teman udah ngambil, setelah sampai di kampus udah di kelas sih masih pikirannya udah nggak testimoni nih sama si konsumen, pasti udah pikiran tuh udah kemana-mana, udah mikirkan karena ya kita ya udah dapet uang, ketagihan, aduh mau lagi besok mau jualan lagi, pasti udah open PO buat besok. Jadi kita tuh mainin di handphone terus kan. Tapi pada waktu itu memang belum ada Instagram khusus sih, masih Instagram ya. Akhirnya kayaknya ini campur banget nanti kan pribadi sama si bisnis ini. Akhirnya ya udah kita buka akun Instagram baru yang khusus dan berjalan. Nah, kewalahan tuh, aduh kayaknya butuh karyawan satu. Berarti di saat awal pun nih, aku udah dapet karyawan berarti, Mbak? Iya, karena memang harus karena permintaan konsumen makin banyak. Karena setiap strategi yang Mbak pakai, setiap orang yang beli itu kalau bisa tolong di-snap dong, di-tag ke kita. Jadi kan itu bakal tersebar dari 1 orang, 2 orang, 3 orang kan. Jadi tersebar terus otomatis permintaan makin banyak. Dan akhirnya kewalahan, saya cari karyawan itu yang memang orang kenal lah, yang dia lagi nganggur atau apa, saya ajak tinggal di rumah itu dan alhamdulillah bisa terbantu. Dan Mbak sendiri pun mampu waktu itu untuk membayar gajinya waktu padahal masih awal-awal ya. Karena apa? Karena sebelum ngerekrut karyawan tadi, ada mikir kalau udah ada karyawan otomatis konsumen yang bisa diambil lebih banyak. Iya, otomatis juga income omset yang Mbak dapat juga lebih banyak, dan itu bisa untuk membayar gaji si karyawan. Oke, keren banget ya. Kayak soalnya biasanya kan orang udah kayak akan dapat duit tuh, malah benar-benar banyak udah keluar aja dari rumah kuliah kan. Ya, oh itu ya, itu tapi masih mau lanjut.
apa ya, memanage dua hal itu nggak gampang, sangat nggak gampang. Kelihatan banget. Iya, kelihatan. Kelihatan warawiri jadi Iya, mana itu benar. kan. Dan itu tadi ya Mbak kalau latar belakangnya. Terus mungkin nanti kita akan ngebahas tentang tujuannya, atau kan kalau mungkin awalnya karena coba-coba. Ya. Mungkin sekarang udah ada tujuan lebih besar nih kalau Ya, saya lihat iya, dari wajah-wajahnya ini ya. Sekarang udah jalan Heeh. menuju jalan 3 tahun. Nah, udah mau 3 tahun dan masih bertahan. Itu yang applause-nya itu masih Ya bertahan. masih, karena memang sebenarnya grafik bisnis itu nggak ada yang naik, Iya, akan turun. tapi bukan naik turun kayak gini. Jadi kita harus tahu. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin yang mau buat bisnis, jangan kalian anggap bahwa bisnis itu enak. Enggak enak. Kalau soal dapat uang ya semua orang kalau dia dapat uang. Tapi yang buat terjun di bisnis itu nggak enak benar, sumpah. Sampai Mbak tua untuk nongkrong sama teman-teman, main sama teman-teman itu nggak ada waktu lagi. Karena pikiran tuh udah di bisnis, apalagi sekarang udah di kuliah. Kalau kuliah tuh kamu udah di kuliah, kalau nggak kamu selesaikan sayang loh. Iya. Pendidikan ini biasanya itu kewajiban lah untuk orang tua kan. Pendidikan bisnis juga harus jalan. Gimana menyeimbangkan dua ini susah banget, sampai mungkin lingkaran teman itu makin mengecil, tapi link untuk Pertemanan manfaat membesar. sosial. Iya benar. Ya benar banget. Nah berarti pasti pada ini nih, pada penasaran nih pasti ya. Karena masih banyak banget soalnya ternyata Mbak ini sangat bahagia untuk membagikan tipsnya. Biasanya kan orang kan diem aja. Iya, karena aku pengen banget ngeliat anak-anak muda tuh coba deh berdiri kakinya sendiri, coba lebih mandiri, jangan manja, jangan dikit-dikit ngandelin orang tua, walaupun orang tua kita ada ya, maksudnya uang ada semuanya, tapi kita harus siap bahwa suatu saat ini nggak bakal ada terus sama kita. Oke, ini deep banget Mbak. Oke kalau gitu jangan ganti selalu dengan kamu karena masih eksklusif banget ini pembicaraannya. Jadi terus dengar kita di 99,2 FM Radio Solonip, radionya Bengkulu. 99.2 FM Radio Solonip, radionya Bengkulu. Dan masih bareng saya di talk show spesial sama owner Susi by Suzy. Dan tadi kita udah ngebahas tentang awal mulanya ya, awal mula usahanya. Dan sekarang juga udah pindah, berarti udah berapa kali nih Mbak? Coba ceritain dulu dari awal, dari di rumah, terus akhirnya memutuskan pindah, sampai pindah lagi sekarang semakin besar. Itu bukanya di 31 Januari 2018, terus pindah ke ruko Iya. di Kebun Geran itu ketika usia Susi berapa ya? 10 bulan. 10 bulan akhirnya pindah, terus berjalan Susi 2 tahun 3 bulan pindah lagi ke angka atas. Dan semakin membesar usahanya ya, Ya semakin karena memang kita harus punya target. Karena Oke. target itulah yang bikin kita semangat dan termotivasi. Nah itu dia tadi, kira-kira Mbak Susi sendiri punya tujuan, pasti tujuannya kayaknya udah bertambah atau mungkin membesar atau gimana? Tujuannya sekarang sebenarnya apa untuk adanya Susi ini sebenarnya Mbak? Jadi awalnya kan jualan 1 box, 2 box, 3 box itu kan udah dapat uang ya kan. Itu pertama motivasinya untuk diri sendiri bahwa oke, aku nggak perlu lagi minta uang jajan nih. Oke. Ya. Karena memang Mbak orang tua udah nggak ada, jadi memang sama saudara itu udah termotivasi bahwa oke, udah bisa cari uang sendiri, uang jajan nggak perlu minta lagi. Terus berjalan, ini udah omset udah mulai lumayan naik. Akhirnya ambil keputusan bahwa kuliah bayar sendiri. Oke, mantap sekali, berarti udah nggak sama sekali nggak merepotkan orang lain berarti. Tapi saat itu memang masih tinggal di rumah saudara kan. Dan terus berlanjut. Nah, ketika udah pindah ke ruko, ke outlet, akhirnya itu kan udah tinggal di outlet itu kan 2 tingkat kan, jadi Mbak tinggal di atasnya, otomatis itu udah hidup sendiri. Jadi makan kamu harus usaha sendiri, masak sendiri, dan itu yang Mbak pikirkan bahwa oke, ini udah pindah ke ruko, jadi kamu harus lebih mandiri lagi, semuanya harus nih, sampai ke pakaian, laundry, ini semuanya tidak menyusahkan. Akhirnya terus berjalan, punya karyawan, motivasinya bahwa bisa menghidupkan orang lain. Iya. Dan sekarang juga kalau untuk ke keluarga, ya it's time for me untuk memberikan mereka lagi. Bukan mereka memberikan ke Mbak. Mungkin kalau sayang oke, itu nggak akan terputus kan, tapi kalau mungkin untuk secara materi, finansial, Mbak siap membantu mereka kalau mereka kesusahan. Itu motivasinya. Jadi tujuannya sekarang udah bukan untuk Mbak sendiri berarti ya, tapi Susi by Suzy ini untuk banyak orang gitu ya. Apalagi karyawan-karyawannya itu dari di ruko yang sebelumnya yang lebih kecil dibanding ruko yang sekarang kan lebih besar kan Mbak? Iya, Itu
bertambah nggak karyawannya dari awal berapa terus sekarang jadi berapa? Awalnya kan satu tuh. Awalnya satu, terus bertambah jadi dua, dari dua ke empat, empat ke lima, terus sekarang 9. 9 ya, berarti Mbak Suzy ini sudah bertanggung jawab atas 9 kehidupan orang ini ya. 9 kepala. 9 kepala untuk makan mereka. Dan kalau boleh tahu Mbak, karyawannya itu dari teman sendiri kah? Atau misalnya Mbak, opreknya apa saja nggak tahu, kayaknya nggak pernah lihat ada opreknya itu gimana Jadi Mbak? kalau untuk awalnya memang cari orang sekitar dulu yang memang membutuhkan kan, daripada kita udah open recruitment lagi gini tapi ternyata orang terdekat aja butuh pekerjaan kan, itu terlalu ngabisin biaya waktu lah. Terus udah dapat akhirnya pernah satu ketika karena kita ngambil orang terdekat itu kayak ada bedanya sama orang yang gak kita kenal. Dia lebih makin lama dia di sini kok dia makin menginjak kita lah. Paham lah ya maksudnya kan. Aduh, jadi Mbak mikir enaknya memang cari orang yang gak saya kenal, yang memang saya nggak kenal dan usianya di bawah saya. Jadi kalau Mbak Mau Mas itu orang itu nggak enakan dan pengiba. Ya, sangat tidak profesional dalam mencari karyawan. Karena ini perlu diketahui untuk masalah manajemen karyawan, marketing itu Mbak serahkan sama Bang Yoga. Mungkin tahu ya? Iya tahu. Jadi Bang Yoga mungkin tadi lupa juga Mbak sebutin dari awal Susi dari rumah sampai Mbak beli nori ke Indomaret itu Bang Yoga yang mendampingi. Pergi ke Indomaret kita berdua makan sushi bareng-bareng, itu ingat banget di atas motor di tempat kita atas rumah kita cobain, akhirnya berdiskusi gimana ya kalau kita jual ini. Dan sampai sekarang Bang Yoga ya yang mendorong, karena kan kita cewek ya. Cewek itu biasanya moodnya tuh naik turun. Benar. Kadang semangat, kadang enggak, kadang membabi buta, pokoknya masih susah. Kadang hilang gitu ya. Masih susah menghindar itu. Dan ternyata kayak beruntungnya Mbak, Bang Yoga tuh orangnya luar biasa dewasa, jadi dia bisa nge-push Mbak dengan secara dewasa juga. Jadi dia nggak pernah marah, tapi kalau nggak sesuai atau Mbak udah melenceng dia kasih tahu sebenarnya gimana, bagusnya gini, nasihat semua dia berikan ke Mbak. Jadi perjalanan dari Susi itu bisa dibilang dia tuh shadow founder lah. Setelah jadi sampai ke ruko aja Mbak mau ngambil ruko, dia sampai mikir yakin ini mau ngambil ruko karena resikonya besar. Ini dia selalu mengingatkan Mbak, tapi nggak percaya, ini yakin. Pokoknya dia tuh pengingat, terus juga sering memperbaiki mood. Sampai sekarang Susi by Susi itu marketingnya dipegang sama Bang Yoga. Karena kalau untuk Mbak ya, kalau mau diambil semua dari dapur, dari karyawan, dari itu aduh capek, gak handle. Akhirnya Bang Yoga manajemen karyawan sama marketing. Karena tadi Mbak udah bilang bahwa Mbak sangat tidak profesional dalam mencari karyawan. Karena kalau melihat karyawan, udah oke kita interview, lihat karyawan tuh mukanya sedih, terima aja. Kalau ditolak kasihan, ini kan itu udah nggak profesional. Tapi Bang Yoga profesional. Ketika ada karyawan Mbak yang telat, Mbak tuh nggak bisa marah. Mbak arahnya kalau nggak suka atau marah tuh cuma diem. Jadi yang menyampaikan itu Bang Yoga. Jadi ketika telat, Bang Yoga langsung, ayo kenapa kamu telat? Jadi dia tuh lebih dia udah cocoknya di sini lah biar untuk dapur dan apa sebetulnya biar Mbak aja. Tapi untuk Bang Yoga di karyawan. Dan sekarang kayaknya Bang Yoga lagi menangis dalam mobil ya, terharu sepertinya. Ya sepertinya lagi terharu ya sekarang ya. Mungkin biar teman-teman tahu kan bahwa sebenarnya Susi by Susi bukan Mbak saja yang menjalankannya, tapi dibantu orang yang di samping Mbak, bahwa Bang Yoga itu. Jadi motivasi atau yang mensupport Mbak dari belakang selain keluarga, salah satunya Bang Yoga. Kenapa Mbak sampaikan ini? Karena ini salah satu bentuk terima kasih Mbak juga sih buat si Bang Yoga. Terima kasih. Mungkin selama perjalanan Susi, Mbak orang keras kepala. Terkadang selalu berambisi dan dia bisa menahankan itu untuk Mbak. Mungkin kalau tidak ada dia, ya bisa jadi kita nggak tahu Susi gimana. Iya benar. Soalnya setelah dilihat juga kan biasanya kalau usaha-usaha kayak kinian di Bengkulu itu tidak bertahan lama. Kayak misalnya lagi zaman ini keluar lah, tapi ya paling setahun. Habis itu orang udah coba, udah pada pulang kan. Nah itu Mbak gimana sih Mbak, ada nggak sih trik-triknya atau tipsnya gitu sampai Susi ini masih terus berjalan, nggak kendor-kendor kalau kita bilang tuh? Pertanyaan saya udah sering terlontar biasanya dari mulut-mulut pembisnis muda Bengkulu lainnya. Karena kan memang kita
lihat banyak nih Iya. anak-anak muda yang udah bisa mencari uang sendiri lewat bisnis, baik dari online atau langsung outlet gitu. Sebenarnya kalau bisnis itu tadi grafiknya nggak ada yang flat, nggak ada yang naik terus. Dia tuh kayak gini, yang naik turun. Tapi gimana caranya ketika ini turun, itu nggak jatuh banget, nggak turun banget. Selalu ada. Dan baru siap sushi nanti bakal ada masanya mungkin sepi atau apa. Tapi gimana kita buat memaksimalkan bahwa kalau ini turun atau jatuh, jangan jatuh banget. Terus, misalnya jualan apa ya, mungkin pisang ya, wah lagi heboh nih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba orang biasa kan memang grafik kan kayak gitu kan, mulai bulan ke-4 ke-5 tuh udah mulai sepi, nurun. Nah ketika udah sepi kita mulai, aduh kayaknya udah nggak laku nih, udah sepi, udah selesai. Sebenarnya bukan kayak gitu, kan tadi udah dibilang grafik memang seperti itu. Ketika lagi sepi, itulah kreatifnya anak muda tuh lagi diuji, mental lagi diuji. Ketika lagi ke bawah, gimana sih caranya biar naik lagi? Kayak inovasi, kreatif buat menu baru, buat giveaway. Dan itu mungkin cara kita kan, tapi mental juga harus kuat. Kalau mental kentang nggak bisa, ya kan? Ya udah langsung nangis, udah logika. Gimana ya ini? Tapi semangat aja, lakukan apa semaksimal mungkin, berupaya bahwa bisa gitu. Karena memang kalau masih awal-awal kita kan masih mencari konsumen. Ayo, siapa mau jadi konsumen setia kita. Tapi kalau misalnya udah berjalan 5 tahun, ya kita udah tahu ini setia, ini udah gampang, nggak perlu lagi. Karena kan itu proses nge-branding. Karena kayak makan sushi, terus kalau orang kayak tadi misalnya jual pisang tadi tuh kan Mbak, udah selesai nggak jualan pisang, akhirnya jualan baju selesai, jualan kosmetik selesai, jadi nggak ada yang bertahan gitu. Ya, jadi makanya itu di mental kita tuh nggak berjuang. Makanya tadi niat awal kamu buat berbisnis tuh apa? Kalau cuma mau sekedar cari uang, ya kamu gampang semuanya bisa kan. Tapi kalau ini menurut Mbak ya, kalau niat kamu mau, aduh bisnis ini selain memberikan saya uang, mempermudah hidup saya, gimana sih biar bisa mempermudah hidup orang lain? Ya kan? Ketika kamu kalau bisnis ini udah bertujuan meringankan beban orang lain, itu sepertinya kayak Tuhan tuh kayak udah dipermudahkan aja udah baik. Iya benar-benar. Gitu. Jadi jangan membuat bisnis hanya untuk kepentingan diri sendiri, apalagi menjatuhkan bisnis orang lain. Ya sebenarnya kalau ketika ada bisnis, karyawan datang, mereka kerja semangat, itu tuh bahagianya luar biasa. Apalagi ketika ngasih mereka salary, ini gaji kamu, kayaknya udah mereka happy. Itu aja udah bikin, bukannya kita tuh kayak sombong atau apa, tapi kayak sebenarnya simple banget sih bahagia, udah ngebantu orang lain gitu. Karena kita makan sama-sama, sushi atau lagi rame, kita lagi selera pizza, yuk rame-rame, udah makan. Jadi kayak nggak ada, Mbak tuh nggak ada batas, maksudnya saya owner, saya bos, kalian karyawan enggak. Itu teman berarti ya, keluarga berarti ya Mbak ya. Dan itu sendiri kan awalnya dari sushi yang original, terus bertambah dengan menu-menu lain, ada steamboat, ramen dan segala macamnya. Itu apakah Mbak ikut pelatihan khusus kah, atau benar-benar hanya otodidak dengan kemampuan Mbak sendiri atau gimana? Pelajarannya menarik banget. Jadi awalnya dulu tuh original ya. Nah, terus ya kalau original mulu mah bosan langsungnya. Gimana ya biar nggak bosan? Dicoba-coba, isi itu digoreng, gimana caranya? Mbak selalu cari referensi baik di Google, di YouTube, bahkan di jualan sushi lainnya. Kalau ini dibalik, berarti ini bisa digoreng. Nah, dicoba dulu. Ketika Mbak suka, enak, aduh udah oke dijual. Tapi ketika, rasanya kok kayak ini, kalau Mbak paksain jual, itu nggak ada nilainya. Jadi apapun yang Mbak jual, itu Mbak suka. Oh, jadi semua menunya itu Mbak suka. Kalau favoritnya Mbak boleh nggak nih, biar bisa Akademi Bengkulu bakal coba langsung nih favoritnya sushi apa nih? Sushinya ya, kalau Mbak favoritnya di Karage Mentaiko. Itu karena gitu yang ada telur-telur itu bukan, atau yang bukan, yang orange. Oh ya, ada orange di atasnya itu ya. Itu kalau susinya Karage, tapi kalau untuk ramennya, kalau sebelumnya Mbak suka Ichiraku ramen. Tapi sekarang ada ramen baru, yang itu beef. Yang beef, akar ramen beef, akhirnya pindah Mbak lebih suka ke akar ramen beef. Jadi apapun yang dijual sushi itu Mbak suka. Gimana mau jual sama orang, ownernya aja nggak suka. Nah iya gitu. Dan itu pembuatannya atau ada chefnya tersendiri atau Mbak masih berkecimpung di dapur? Untuk pembuatannya dari awal memang semuanya pure dari Mbak.
oh nggak ada les lah private ini itu enggak, tapi memang belajar sendiri ya kan gimana mengolahnya, mempadu padankannya. Dan akhirnya ketika udah punya karyawan itu Mbak serahkan ke karyawan, tapi memang ada beberapa karyawan yang Mbak percaya untuk ya mungkin paham lah ya yang privacy-nya kan. Itu Mbak rahasiakan ada beberapa karyawan, tapi kalau sekarang Mbak hanya sesekali aja mengontrol. Berarti ke dapur, ini coba diberesin dulu, atau kenapa ini kayak gini kalau ada yang salah. Tapi kalau udah semuanya overall udah baik, ya udah Mbak nggak ada komen, lanjut aja. Jadi tetap mengontrol sih. Kalau saya dengar, karena saya juga mahasiswa ekonomi nih Mbak ya. Jadi sebenarnya berarti cara Mbak mengolah usaha itu sudah baik, karena kan banyak entrepreneur muda yang di Bengkulu ini dia masih nggak bisa tinggalin tokonya. Jadi kan kayak Mbak tadi kan Mbak tinggal kontrol. Ada yang benar-benar nggak bisa, dia pokoknya harus kasir lah atau dia harus di belakang lah. Itu mungkin nanti Mbak bisa kasih tipsnya gimana bisa mempercayakan gitu loh ke orang sebenarnya lain. kemarin susah karena kalau aku kasih ini ke orang lain nanti dia malah buka susah. Jual lagi dia nanti. Iya. Tapi memang ini resikonya kalau kita sudah merekrut karyawan. Kalau memang nggak mau itu ya udah tahanin kamu di dapur terus sampai berapa tahun, 10 tahun. Sampai nggak bisa menikmati hidup berarti. Iya benar. Tapi ini definisi Mbak bahwa kamu sukses dalam bisnis F&B ini ketika kamu sudah bisa keluar dari dapur. Dan itu berjalan dengan baik. Artinya sistem kita udah jalan dengan baik. Membangun sistem itu nggak gampang. Sistem itu kan terbentuk dari kebiasaan. Untuk membiasakan mereka itu perlu dipantau dulu sama Mbak. 1 tahun, 2 tahun, itu Mbak masih sering di dapur, masih mengatur. Coba deh ini. Tapi sekarang udah Mbak mulai mengkomunikasikan, ngasih mereka edukasi. Kalau sistem ini udah berjalan dengan baik, kalau ada yang beli sushi, kamu yang ngatur, ngerol ini, ramen ini, itu ini, kasir ini. Mbak pernah cuma Mbak duduk, konsumen rame, Mbak lihat, Mbak perhatikan kan. Yang salah Mbak kasih tahu. Tapi kalau udah benar, langsung Mbak tanya ke mereka, gimana sistemnya udah berjalan kan? Udah Mbak, udah ini ya udah. Untuk apa lagi Mbak di sini? Paling ya sekali-sekali ngontrol, mungkin rasanya atau apa kan biasanya kan kadang ada yang kurang dikit lah atau apa tetap Mbak kontrol. Kan pernah Mbak keluar kota ke Jakarta beberapa hari ngikutin workshop waktu itu, tinggal banget sudah sampai teman-teman bilang sushi tutup ya? Enggak kok buka. Loh kamu ke Jakarta? Ya nggak apa-apa, sistem aku udah jalan. Untuk apa lagi? Berarti totally orang yang jalanin. Jadi keren. Mbak ke Jakarta, omset tetap masuk. Itu keren. Itu berarti itu tadi ya, kalau di ekonomi itu ada istilah high risk high return. Jadi walaupun Mbak punya risiko yang tinggi juga tadi sama karyawan kan, tapi pengembalian uangnya ke Mbak itu bisa lebih besar karena Mbak lebih percaya. Dan kayak tadi Mbak bisa pelatihan ke Jakarta, terus mungkin sekali-sekali bisa liburan gitu kan, dibanding tok di dalam dapur. Makanya kita sebagai owner, sebagai kepala lah ya Mbak ya, kepada karyawan itu jangan jangan ada bedanya. Jadi ketika kita tuh lakukan yang terbaik, kasih mereka terbaik, kasih mereka pertolongan apapun. Jadi ketika kita memberi pertolongan, oke lah kita pikir, aduh nanti dia buka sushi nih. Ini pasti terlintas itu Mbak aja misalnya sama orang lain, kalau Mbak dapat sesuatu dari dia, ketika Mbak ingin melakukan curang tapi Mbak ingin kebaikannya, itu nggak bakal Mbak lakuin. Paham lah ya? Paham Mbak. Dan ini tadi ceritanya kan mungkin kalau yang didengar dari orang-orang atau tadi menyimpulkan pasti yang enak-enaknya aja nih mungkin ya. Iya benar. Mungkin nanti setelahnya kita bakal cerita, mungkin ada cerita-cerita yang nggak enaknya, dan biar Akademi Bengkulu yang mulai usaha juga jangan mikir enaknya aja, harus siap dengan jatuhnya juga ya Mbak ya. Oke, kalau gitu jangan ganti saluran dengar kamu, tetap dengerin Sanya dan Mbak Suzy di 99,2 FM Radio Saroni, Radio Bengkulu. Dan kayaknya ini segmen terakhir kita nih, aduh sedih banget. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa tadi perasaan masih baru mulai, udah mau selesai. Dan ini tadi nih ya kan, kalau orang usaha tidak selalu yang baik sebenarnya ya, banyak sekali rintangan-rintangan, hambatan di belakangnya. Dan terkadang orang yang mau mulai usaha itu gak mau tahu yang itunya, mereka mau tahu yang bagus-bagusnya aja. Dan mungkin Mbak boleh kasih pengalaman satu yang paling menurut Mbak berat gitu mungkin pas Mbak jalanin, biar semangat lah yang lain ini. Yang paling berat itu ketika mau pindah dari rumah ke ruko. Itu dapat ruko 25 juta. 1 tahun 25 juta, akhirnya lunas 25 juta. Waktu itu sempat ada permainan belakang lah sama orang yang punya ruko itu, dia kayak mau menipu Mbak lah,
itu ujian banget ya. Akhirnya ternyata diselamatkan. Oke, setelah terlewati. Terus ketika proses pindah itu kan nggak punya kursi, nggak ada, meja nggak ada. Kalau udah pindah tuh semuanya nggak ada. Dari kompor kemarin adalah kompor saudara di dapur, semuanya nggak ada. Jadi terus tuh guyur belinya tuh dikit. Nah akhirnya memang belum dipaksa buat jualan. Kursi kan nggak ada, meja nggak ada, gimana mau konsumen mau duduk. Tapi tiba-tiba konsumennya ini maksa banget mau datang. Oke, take away kan? Iya, Walaupun take away, pasti dia kalau nunggu kan mesti duduk. iya nggak mungkin dia berdiri gitu Iya, kan. nggak ada kursi buat duduk. Malu ya sebel banget. Paling cuma bisa ngomong, Mbak, mohon maaf ya kita belum punya kursi gitu. Nah saat itu Mbak belum punya motor. Jadi Mbak pinjam motor karyawan. Mbak pinjam motor ya, karyawan. Mbak pergi ada berapa uang di kantong, Mbak pergi beli yang plastik itu, yang plastik biasa, yang kayak buat hijau warung merah bakso gitu. gitu. Mbak pergi sendiri bawa itu 2 sendiri, Mbak pergi Pakai motor. iya. Terus sampai langsung untungnya masih ada si konsumen, Mbak langsung kasih, duduk, maaf ya Mbak, aduh kok baru beli ya kursinya nih, sorry ya Mbak kita baru pindah. Itu tuh kayak malunya luar biasa. Terus sempat juga pindah buat isi galon, Mbak nggak punya uang sepeser pun. Itu sampai Mbak nangis malaman, sampai bilang sama Bang Yoga, salah nggak sih, kayaknya salah langkah nih, maksain banget buat pindah ruko gitu. Itu ketika di dalam diri Mbak, aku maksa banget, terlalu berambisi ini. Tapi sebenarnya yang bikin kita pusing dan bikin kita stuck itu di pikiran kita. Lakuin aja apa yang bisa kamu lakukan. Akhirnya Mbak pinjam uang karyawan waktu itu buat ngisi dalam. Mbak pinjam uang karyawan. Oke, besok tetap jualan, kita paksain walaupun keadaan ruko yang sangat belum apa ya, Mungkin belum kurang cantik iya untuk orang datang ke sini karena masih menggunakan take away aja. Akhirnya terlewati dengan baik. Mbak bisa melunasi utang Mbak waktu itu yang cuma untuk beli bahan produksi. Terus akhirnya itu panas, belum ada AC. Mau beli AC juga harus cari uang karena memang nggak ada pinjaman. Memang mengandalkan dari omset itu. Akhirnya konsumen udah mulai banyak kan. Aduh, Perlu AC. banyak, perlu AC sampai Mbak nggak ada kipas ya, nggak ada ini ya. Aduh, malu sebenarnya karena kita belum bisa memberikan Pelayanan terbaik gitu. karena memang terbatas banget. Akhirnya uang terkumpul, waktu itu uang cuma 4 juta, harga AC 3,5 juta. Paksain beli demi kenyamanan konsumen. Akhirnya paksain beli, besok ketika konsumen udah santai, udah bisa ngobrol dengan baik, nggak sibuk kayak gini, kita udah lega. Jadi semuanya yang Mbak lakuin di Susi itu semuanya prosesnya clear, nggak ada yang sedikit langsung demi sedikit. Nah, kecuali yang di ruko terakhir di atas ini, karena memang ada saving uang, Karena sudah lebih mantap gitu juga usahanya, Mbak. jadi Mbak langsung pesan ini, selesai. Itu sih perjalanannya sangat-sangat banyak nangisnya. Iya, banyak orang sedihnya. melihat mungkin ketika Mbak udah memasang sendiri, wah bos nih, bos iya bos gitu. Karena kita udah bisa memasang sendiri, udah punya bisnis. Tapi mereka nggak tahu di balik itu bahwa itu tiap malam nangis loh. Itu capek loh, kalian tuh nggak tahu gitu. Karena orang lihat dari Instagram, enak banget nih dari PO terus tiba-tiba gede. Katanya gitu aja, katanya gitu ada belakangnya. Bahkan sampai konsumen bilang, ada yang ngira Mbak ini orang kaya, dari orang tua kaya, ya tinggal gitu. Sampai enggak Mbak, saya pernah. Akhirnya dia minta maaf, sorry ya Mbak, kita nggak tahu ya. Makanya orang jangan ngejudge lihat dari cover aja, karena mungkin Mbak juga bisa menyembunyikan itu. Dan juga kalau mulai usaha itu pasti ada yang harus dikorbankan. Seperti Mbak pas kuliah misalnya, ada nggak sih Mbak perasaan aduh karena punya usaha jadi kuliahnya terganggu atau malah pertemanan kuliahnya kurang asik gitu. Memang harus dikorbankan karena bisa dibilang kuliah Mbak itu sekarang hanya 30%. Jadi pure untuk pendidikan saja gitu ya. Masalah-masalah lain nggak ada. Aduh, kayaknya kuliah ini cuma 30% aja Mbak bisa tahu Mbak gelutin, karena memang bisnis ini merenggut semua dari waktu, pikiran, tenaga, semuanya gitu. Karena apalagi udah punya karyawan, kita nggak bisa santai-santai goyang-goyang kaki dulu. Bisnis itu udah bisa kita lihat ini berhasil atau tidak itu di usia 5 tahun. Dan ini baru 3 tahun ya, Menjalankan 3 tahun, semoga bertahan. Karena juga Susi harus siap bahwa akan kedatangan franchise Susi yang lainnya ke Bengkulu dan harus siap untuk itu. Sebelum itu datang, makanya Susi harus
semaksimal mungkin menimbulkan karakter ketika apa ya, misalnya aku mau sushi ini nih, oh sushi itu sushi by Suzy, Oh, iya, itu harus iya. timbulkan dulu. Ya harus membuat apa sih brandingnya ya, Iya. branding sushi di Bengkulu itu harus sushi by Suzy yang harus dibikin. Dan kita doain aja semoga bagus kan lu sampai 5 tahun, 10 tahun bahkan Iya. sampai kapanpun gitu ya, turun temurun kalau misalnya. Dan satu lagi yang paling susah tadi itu selama pandemi juga. Nah ya pandemi. Ya selama pandemi Gimana tuh, Mbak? omset turun sekitar 80%, turun anjlok. Dan itu pusing luar biasa, sempat memikirkan bahwa aduh ini tutup sementara aja daripada rugi kan karena pengeluaran terus jalan. Tapi yang kita pikirkan bahwa yang hidup bukan cuma Susi, yang hidup bukan cuma Mbak, tapi karyawan juga harus hidup. Dia juga Iya. punya keluarga, akhirnya Mbak tetap paksain buka tapi dengan strategi bahwa pengeluaran kita minimkan. Yang biasanya beli timun 3 kilo, kita beli 1 kilo Iya. aja. Ya, karena nggak ada yang makan di tempat, nggak ada yang dine-in, AC kita matikan. Itu yang paling Iya. Jadi gitu strategi banyak sebenarnya, selagi kita mau semangat dan tadi niatnya baik, ya Iya. tetap semua dimudahkanlah sama Tuhan kan yang pasti. Apalagi pengen tujuan mulia tadi bukan untuk diri sendiri tuh. Iya. Itu bagi Tuhan udah harus dikasih terus ini biar orang ini bisa ngasih ke orang Iya, lain. dan harus konsisten. Sebenarnya memang konsisten tuh nggak segampang yang kita ucapkan. Iya benar. Makanya orang sering bilang, kamu kalau mau jadi pebisnis harus kuat mental. Ya mentalnya itu ketika kamu harus melawan diri sendiri. Yang biasanya, wah terus sempat, aduh enaknya sekarang nongkrong sama teman-teman, aku malah sibuk sama Susi. Itu Iya. selalu terngiang bahwa, aduh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya capek di usia muda, saya habisin waktu saya di usia muda untuk membangun bisnis. Nanti ketika saya sudah tua, saya tinggal goyang-goyang kaki, uang masuk dengan lancar gitu aja sih motivasinya sih. Iya. Nah berarti itu tadi ya, jangan pernah takut untuk memulai. Benar. Ya itu jangan Lakuin pernah aja, kalaupun gagal, coba lagi yang lain. Nggak ada ya, selagi kamu masih bisa bernafas, masih hidup, masih banyak harapan di sana. Iya, dan juga harus ditanamkan juga, jangan mikir enak jadi bosnya, karena justru menjadi pengusaha itu banyak sekali harus pikirkan tiap malam ya. Iya, Kalau bener. pegawai cuman ya pas di kantor dia pusing. Kalau itu harus mikirin apa ya, apalagi ya, Iya. apalagi ya. Kalau gitu. jadi pengusaha, kalau lagi dapet omset besar, wah enaknya luar biasa. Iya. Makanya perbedaan antara PNS dan pebisnis. Kalau PNS itu stuck segitu aja gaji, tapi kalau pebisnis Nah, bisa itu. 1 bulan ini nyampe omset 150 juta, tapi tiba-tiba Februari cuma 80 juta. Ya memang gitu, tapi ketika udah melampaui batas itu jauh banget melampaui batasnya. Oke. Susi aja baru masuk di Anggur aja itu omset udah naik 3 kali lipat dari sebelumnya. Oke. Dan itu tadi ya, dan terakhir nih, kalau misalnya Akademi Bengkulu mau datang ke Susi by Suzy itu di mana tempatnya Mbak? Terus juga mungkin kalau misalnya mau follow dan juga protokol kesehatannya gimana biar pada merasa lebih aman gitu Mbak, boleh Oke, jadi buat disampaikan? teman-teman semua mungkin yang ada yang udah tahu, ada yang belum. Jadi Susi by Suzy sekarang alamatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Angkut Atas. Kalau dari Simpang 5 sebelah kanan sebelum SD 9 kelihatan, kok nggak susah carinya di pinggir jalan. Terus jangan lupa di follow di Instagramnya @susi_by_suzy. Di situ selalu ada informasi yang bakal kita berikan. Kadang ada giveaway juga, dan setiap minggunya ada best mention juga setiap weekend. Terus buat teman-teman juga jangan takut, karena di Susi by Suzy sudah menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah. Jadi sebelum masuk kita udah ada 2. Biasanya orang malas cuci tangan. Iya. Ya, Mbak aja cuci tangan lagi kan. Sering Kita bisa banget. sediain 2. Kalian bisa pilih mau cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Jadi ada 2. Terus di dalam juga ada wastafel. Kalau udah males banget cuci tangan lagi di wastafel. Terus di bagian kasir mungkin udah transaksi uang, Iya, mau itu pakai hand sanitizer-nya udah ada. Dan karyawannya juga sudah kita wajibkan untuk menggunakan masker dan selalu menggunakan hand sanitizer. Tapi memang kan menggunakan masker tuh nggak segampang orang, karena Iya. sering pengap gitu ya. Iya, apalagi Susah. kalau di dapur kerja. Iya, di dapur mungkin nggak apa-apa mereka sedikit dibuka hand sanitizer-nya karena terlalu nanti sesak. Tapi kalau untuk bertransaksi ke konsumen kita wajibkan untuk menggunakan masker. Oke, itu tadi ya Akademi Bengkulu. Jadi kalau kalian berdatang, kalian tinggal langsung datang aja ke Susi by Suzy di sebelah SD 9 Anggut Atas ya, Mbak, ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Susi by Suzy. Dan ini lebih parah nih, jangan sampai nggak follow Instagram Suara Unip, oke? Suara Unip FM. Jangan sampai nanti kebanyakan yang follow Susi by Suzy aja nih. Dan jangan lupa juga kalau kalian mau nonton tayangan ulangnya, dan mungkin Mbak juga mau nonton tayangan ulangnya Iya. kan, mau lihat muka cantik gitu. Bisa langsung lihat aja di YouTube channel kita di Suara Unip TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Mungkin misalnya request dong nanti undang lagi Mbak Suzy sama suaminya. Sun ya, Sun, Iya, sama suaminya. iya.
calon suaminya. Oke, kalau gitu kita berpisah dulu ya Mbak Suzy ya. Mungkin Mbak Suzy juga boleh ngomong nih. Kalau aku bilang 99,2 FM Radio Soronip, radionya Bengkulu. Mbak bilang radionya Bengkulu. Oke. 99,2 FM Radio Soronip, radionya Bengkulu.